itu nelpon Jadi, saya beberapa hari yang lalu ceritakan permasalahan teman yang sangat dari kompleks Madura, di car wash. Nah, kita mau bahas ini aja deh tentang ini. Sepertinya semua car wash merasakan hal yang sama deh kayaknya. Jadi permasalahannya di car wash itu sekarang ya tetap ini tentang SDM. Pos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. M-Wash, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. M-Wash, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Emosar, kita mau bahas tentang karyawan di car wash atau di cuci mobil. Beberapa waktu yang lalu ada telepon dari teman yang di luar pulau. Beliau ini juga ada bisnis tentang cuci mobil, tapi di daerah hidroliknya ada 2. Dulu kalau tidak salah juga beli dari satu, tapi melalui saya. Dan masalahnya ya tetap sama, klasik, yaitu karyawan sering tidak masuk. Padahal informasi yang diberikan kepada saya, situ udah mulai rame juga. Artinya untuk kendaraan yang dicuci itu sudah mulai rame. Tapi lagi-lagi kendala pada karyawan, tidak masuk, izin ini dan itu, begitu ya Mas. Kita akan bahas ini ya, khusus satu konten ini kita akan bahas tentang penurunan kualitas SDM cuci mobil. Dari masa ke masa, zaman ke zaman, ada penurunan. Ini kalau tidak salah sudah pernah saya bahas, tapi nanti coba kita sertakan solusi. Solusinya seperti apa? Dan efektif nggak solusi ini kalau diterapkan di car wash Anda? Gitu. Karena kita sama-sama terus belajar, di M-Wash juga terus belajar memperbaiki sistem kerja dan memperbaikinya supaya makin hari dengan penurunan kualitas SDM itu kita tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan, begitu loh. Nanti solusinya coba nanti kita akan sertakan di sini ya, solusinya seperti apa gitu. Namun sebelumnya boleh deh yang belum subscribe di subscribe, yang sudah subscribe tapi belum dinyalakan lonceng notifikasinya boleh dinyalakan, yang belum like di like boleh, yang mau di share boleh di sosial media, mau komen juga boleh di YouTube channelnya Emos Jakarta. Terima kasih bagi teman-teman atau Emosar yang sudah subscribe atau selalu mengikuti channelnya Emos Jakarta. Channel ini memang membahas secara spesifik tentang cuci mobil dan salon mobil. Dan semuanya yang ada di bisnis ini kita bahas di channel ini gitu. Dan ya terima kasihlah berkembang atau tidaknya channel ini, saya tidak terlalu berfokus pada itu. Tapi saya berfokus pada informasi dan mengedukasi kita tentang bagaimana sih sebenarnya bisnis usaha cuci mobil itu. Dan mungkin kalau di luar teman-teman Emosar, mungkin kalau di luaran banyak orang membuat channel-channel YouTube tentang cuci mobil itu secara spesifik membahas tentang salon mobilnya saja, membahas tentang menjual peralatan untuk keperluan usaha cuci mobil saja, terus promosi tentang harga cucian mobil saja dan lain sebagainya. Tapi kita di channel Emos Jakarta ini lebih lengkap. Jadi semua permasalahan juga kita bahas di sini gitu. Motivasinya bukan untuk mendowngrade atau istilahnya menyebarkan hal-hal yang tidak baiknya di cuci mobil, bukan. Tapi ini lebih untuk mengedukasi gitu loh, bahwa cuci mobil itu nanti realitanya seperti ini. Yang kita akan hadapi itu seperti ini. Nah, kalau teman-teman Emosar bisa melihat ini semua dari perspektif yang berbeda, ketika Emosar nanti tetap ingin lanjut buka usaha cuci mobil, ya saya pikir Emosar akan sudah punya pengalaman dan antisipasi karena sudah melihat dari sisi yang ini dan dari sisi yang ini. Jadi yang perlu kita ketahui adalah setiap usaha mungkin tidak ada yang
baiknya saja, tapi ada yang tidak baiknya juga. Oke, tiap usaha seperti itu. Tapi di cuci mobil ini masih jarang yang mengekspos tentang yang tidak baik-baiknya saja. Kecuali di channelnya Embos Jakarta ini. Tidak ada yang kita tutup dan semua kita sampaikan di channelnya Embos Jakarta. Motivasinya sekali lagi untuk mengedukasi kita semua. Itu Embos ya. Sifatnya hanya sharing begitu kan. Nah, beliau bercerita bahwa di tempatnya itu karyawan sering tidak masuk. Karyawannya ada 6 orang kalau tidak salah, kadang itu tidak masuk 5, tapi setiap hari selalu ada yang tidak masuk. Nah kalau 5 tidak masuk, yang satu pasti nggak mampu dong nyuci mobil sendiri, karena informasinya kondisi cucian itu sudah mulai rame, tapi masalahnya mereka sakit. Nah saya tanyakan dong, sakitnya apa? Infonya bilang sakitnya ya kadang kutu air, kadang apalah, demam dan lain sebagainya. Nanti coba kita akan sertakan solusi juga Embosers di sini. Permasalahannya karyawan nggak masuk itu apa dan disebabkan apa, terus kita akan sertakan solusinya juga. Nah, itu masalah yang terjadi di car wash. Ya memang bukan hanya di sana di daerah saja yang masalah seperti itu, di Jakarta juga lebih banyak masalah seperti itu, masalah kutu air. Tapi konsep cuci mobil di Jakarta ini berbeda dengan yang tadi diceritakan gitu kan. Kalau di sana yang nggak masuk 5 bisa tutup tuh cucian mobil. Tapi kalau kami di Jakarta, di Embos khususnya nggak bisa. Nggak bisa tutup gitu nggak. Jadi harus buka. Begitu kan ceritanya. Terus kalau nggak masuknya, misalnya anak buahnya 10 nggak masuk 9 bagaimana? Itu belum pernah terjadi sih di Embos. Dan ya kita rasa nggak akan pernah terjadi lah hal seperti itu. Kita bisa ditinggal orang 8, 9 orang, 7 orang bisa pernah. Saya pernah bahas di video-video di channel YouTube-nya Embos. Tapi kemungkinan untuk tidak buka itu kecil sekali. Kecuali ada pemadaman listrik dan lain sebagainya gitu kan. Nah, terus masalahnya apa? Ini masalah yang lain selain kutu air gitu. Terus solusinya kutu air itu apa? Nah ini solusi kutu air ini saya sampaikan melalui video ini juga ya Embosers, bahwa kutu air itu sebenarnya solusi yang pertama itu harus pakai sepatu bot. Harus pakai kaos kaki. Kalau misalnya mau dan telaten pakai kantong plastik tuh. Kaos kaki itu sebelum pakai kaos kaki pakai kantong plastik dulu, kantong plastik yang tipis gitu. Nanti baru pakai kaos kaki, baru pakai sepatu bot. Itu biasanya aman. Cuman minusnya itu panas, gerah gitu, kaki itu gerah. Tapi ya itulah cara mengantisipasinya. Kemarin disampaikan sudah mas, sudah saya belikan sepatu bot sudah ada, tapi mereka tidak mau pakai. Ya memang gerah. Saya sendiri dulu gerah kalau pakai sepatu. Tapi saya terus rajin pakai sepatu. Makanya saya itu tukang cuci mobil yang nggak pernah kena kutu air. Padahal saya bisa mencuci mobil itu sehari saya sendiri 30 unit mobil saya cuci sendiri. Cuci ya, bukan ngering. Jadi khusus nyuci itu bisa saya dapat 30 unit mobil. Itu sudah saya pernah bahas di video saya. Begitu. Tapi saya tidak pernah kutu air. Gitu. Nah itu salah satu solusi. Terus kemudian yang kedua, kalau kita gerah, kita ini harus bersihan orangnya. Jangan jorok. Artinya begini, kaki yang kena kutu air, rawan kena kutu air itu kaki yang jarang dicuci. Kena kotoran, pasir, itu kan banyak kuman. Pasir dan lain sebagainya. Nah, selalu dibersihkan. Bila perlu pakai sabun, bersihkannya. Nggak apa-apa, pakai sabun nggak apa-apa. Dicuci pakai sabun. Nanti baru bisa istirahat. Kadang anak-anak itu kenapa kena kutu air? Dia posisi kaki itu basah, kotor, itu dibiarkan sampai mengering. Jadi kotoran pasir itu mengering, tidak dicuci. Gitu. Terus jalan yang dilalui kalau misalnya kita nggak pakai sendal atau pakai sendal, jalan-jalan yang kita lalui itu biasakan disemprot dulu. Kalau saya begitu, saya semprot dulu lantai itu sampai bersih, nanti baru saya lewatin. Jadi saya tidak menginjak pasir yang kotor begitu. Karena
asumsi saya kutu air itu asalnya memang dari yang kotor itu, dari air, mungkin airnya air yang kotor turun dari kolong-kolong mobil seperti itu. Nah itu rawan sekali kita bisa kena kutu air gitu ya besar. Itu kalau kutu air. Terus kalau demam bagaimana? Demam ini disebabkan banyak hal. Ya capek bisa, ya kalau demam diobatin. Demam itu diberikan obat demam supaya demamnya turun. Kalau demam. Nah, kalau misalnya sakitnya bohong bagaimana, Mas? Nah, ini sakitnya bohong. Sakit bohong itu biasanya disebabkan dari begadang misalnya. Begadang, terus dia main game, dia begadang, terus kemudian dia bilang paginya sakit. Nah, itu biasa terjadi di car wash. Nah, kalau enaknya di mes itu kita bisa cross check langsung. Supervisor bisa cross check, enggak Pak, ini enggak sakit kok. Tadi sarapan habis banyak, terus siang makan juga kok. Oh enggak sakit iya. Ya udah disanksi aja. Besok kalau mengulangi seperti ini lagi, nanti sanksinya ini ya. Oh iya Pak, siap. Itu nanti kita ketahuan siapa yang niat kerja, siapa yang enggak. Itu. Nah, kalau misalnya di mes. Nah, ini minusnya itu sakit demam tapi di rumah masing-masing. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama lah solusinya seperti apa. Karena pengalaman ya, kalau misalnya karyawan itu di rumah biasanya ya begitu. Kesel sedikit, yang nggak tahu kesel hati, nggak tahu kesel badan, capek badan, dia bilang ya nggak usah berangkat, ngomong aja sakit. Karena nggak bisa cross check owner. Nah, ini kalau menurut saya solusinya dari hal ini adalah kepercayaan benar-benar dan batas maksimal. Owner harus punya batas maksimal untuk memberi peringatan begitu. Jadi supaya tidak terulang-ulang lagi. Walaupun nanti seperti itu lagi nggak apa-apa, tapi kan nggak sering-sering juga semaunya sendiri gitu loh. Begitu ya Mas. Itu sudah termasuk solusi lah ya. Nah terus kemudian yang selanjutnya adalah kemarin ada yang sarankan dari subscribernya Emos itu menyarankan kami untuk kalau malam dimatiin aja wifi-nya supaya apa? Supaya mereka nggak alasan kalau pagi nanti sakit dan lain sebagainya. Kenapa pakai wifi dimatiin? Ya karena itu sarana untuk apa? Main game. Karena kalau ada internet mereka bisa leluasa main game. Masalahnya ada outlet yang bisa buka 24 jam, ada outlet yang buka sampai jam 12 malam. Nah, sampai jam 12 malam pun kami memerlukan internet untuk koneksi CCTV gitu loh. Jadi untuk kemungkinan menonaktifkan internet itu kecil sekali lah kemungkinannya. Karena apa? Ya kami perlukan internet itu juga. Untuk dibatasi mungkin bisa kita setting batasi, tapi untuk 4 orang kan biasa sampai 32, biasa sampai 4. Biasa hanya 4 orang untuk bisa itu disetting. Jadi setelah 4 orang, jumlah lebih dari 4 orang itu tidak bisa lagi menggunakan internet, itu bisa. Tapi kan harus setting pagi, setting malam begitu kan. Harus kita siapkan waktu setting pagi, setting malam. Nah, kalau misalnya pun kita setting 4 orang, yang pakai 4 orang itu 4-4-nya begadang, itu kan susah juga nanti kita. Ya, kita batasi orang lain karena kita nggak bisa pilih kan, IP-nya mana, untuk handphone siapa kan nggak bisa. Jadi siapa cepat dia yang dapat 4 orang itu. Gitu. Jadi mungkin terima kasih sekali masukannya, tapi itu sudah pernah saya jalankan tahun 2016 lalu di Ujung Menteng. Saya jalankan kurang lebih sekitar seminggu, tapi memang kurang efektif gitu loh. Malah banyak hal-hal yang tertunda gitu. Jadi ya udah kita jalankan aja. Solusinya itu tadi. Solusi yang terakhir adalah ada batas maksimal untuk memberikan sanksi. Nah itu harus benar-benar kita perhatikan. Jadi jangan dibiarkan orang nggak masuk, capek, ngomongnya sakit, nggak masuk karena begadang. Kita biarkan saja berlarut-larut, nah mereka akan kebiasaan dan akan dicontoh oleh teman-teman yang lain. Makanya harus ada batas maksimal. Karena memang ya betul kita akui di car wash ini kita harus punya sistem tarik ulur. Tidak boleh kaku-kaku banget dan tidak boleh lemes-lemes banget. Kita harus bisa membaca situasi, kita harus bisa menentukan kapan kita mengambil sikap tegas dan kapan kita mengambil sikap yang lentur. Begitu ya Mas. Kira-kira mungkin itu bisa memberikan solusi lah. Kita bahas sharing ini tentang SDM yang mungkin istilahnya mereka itu malas-malesan atau seperti apa sih. Makanya saya bilang tadi bahwa
kualitas SDM makin sini makin merosot. Ya betul, karena gadget, karena teknologi itu yang membuat makin merosot. Tapi kita harus juga memikirkan solusi-solusi, karena memang mau nggak mau kita harus mempekerjakan mereka. Kalau kita tidak mempekerjakan mereka, nggak ada yang mau kerja kan. Orang-orang kuliahan masa mau sini di mobil. Kan gitu Embosar ya, kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja video kali ini Embosar. Sampai jumpa video-video Embos selanjutnya, dan terima kasih sudah saksikan terus channel YouTube-nya Embos Jakarta. Embos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.